Halo, selamat siang anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang menggali informasi melalui wawancara dalam pembelajaran bahasa Indonesia tema 3 kelas 4 KD 3.3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan kegiatan mengidentifikasi langkah dalam melakukan wawancara. Bu Guru berharap kamu dapat membuat kalimat wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan benar. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan wawancara itu? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Yang pemberi informasi ini biasa disebut dengan narasumber. Narasumber itu adalah orang yang mempunyai sumber informasi dengan benar berdasarkan fakta-fakta. Jadi, tidak semua orang bisa dijadikan sebagai narasumber, anak-anak. Nah, tujuan dari wawancara itu sendiri adalah untuk menggali informasi mengenai sesuatu hal. Tentu saja kita harus menentukan temanya apa dan informasi apa yang harus kita dapatkan dari seorang narasumber. Untuk itu, kalian harus memikirkan tema dan juga narasumber yang tepat untuk menemukan informasi tersebut. Sedangkan langkah-langkah dalam melakukan wawancara, yang pertama adalah fokus pada hal yang ingin ditanyakan. Anak-anak, kalian harus membuat daftar pertanyaan, difokuskan dengan tema yang akan kalian tanyakan agar mendapatkan informasi yang tepat. Jadi, informasinya tidak melebar kemana-mana karena kita sudah membatasinya dengan tema yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Dan dari tema-tema itu yang sudah kalian tentukan, kalian juga bisa menentukan narasumber yang bagaimana, siapa narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Langkah kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Anak-anak harus mengetahui dasar dari sebuah pertanyaan yang baik. Kalian harus mengetahui penggunaan kata tanya yang tepat dalam membuat daftar pertanyaan ketika melakukan kegiatan wawancara. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan, kalian akan diminta untuk menentukan narasumber. Nah, misalnya narasumber yang akan kalian tunjuk atau untuk ditanyai ketika kalian mengambil suatu tema tentang kesehatan, pasti narasumbernya adalah orang-orang yang mengerti tentang kesehatan, misalnya dokter atau tenaga medis lainnya. Nah, misalnya kalian ingin mengetahui informasi tentang lalu lintas ya, keadaan lalu lintas di suatu kota, tentu yang akan kalian tanyakan atau narasumbernya adalah polisi lalu lintas, misalnya seperti itu. Jadi, narasumber harus disesuaikan dengan tema atau informasi apa yang ingin kalian dapatkan dalam melakukan kegiatan wawancara tersebut. Kemudian setelah semuanya itu, 3 langkah-langkah tersebut, barulah kalian melakukan kegiatan wawancara. Di dalam melakukan kegiatan wawancara ini anak-anak tentu ada aturan-aturannya. Yang pertama, kalian harus memperkenalkan diri dulu sebagai pewawancara kepada narasumber. Kemudian kalian juga harus mengutarakan tujuan kalian ketika menjumpai seorang narasumber. Setelah itu, ketika melakukan kegiatan wawancara, tentu saja kalian harus berbicara dengan sopan ketika melakukan kegiatan wawancara. Mencatat poin-poin penting yang diberikan oleh narasumber. Poin-poin pentingnya boleh dicatat di buku catatan kalian ataupun menggunakan alat perekam suara. Nah, anak-anak, itu sangat penting sekali. Kemudian sebagai penanya, kalian tidak boleh memotong penjelasan dari seorang narasumber karena itu sangat tidak sopan. Dan
Yang terakhir adalah pasti mengucapkan terima kasih ya, karena sudah mm, beliau sudah memberikan waktu untuk kalian wawancara. Nah, itu adalah aturan-aturan dalam wawancara anak-anak. Yang tadi Bu Guru bilang, mencatat hal-hal penting saat wawancara itu sangat penting sekali, karena nantinya di akhir sebuah wawancara, tugas akhir sebuah wawancara itu pasti membuat kesimpulan wawancara. Nah, apa yang menjadi catatan-catatan penting kalian sangat berarti sekali ketika kalian menyusun sebuah laporan wawancara. Oke, kesimpulannya anak-anak, wawancara digunakan untuk mencari informasi. Dalam wawancara pasti memerlukan narasumber, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan atau informasi penting yang memang akan kalian cari. Dan yang ketiga, informasi dapat kita peroleh ya, tidak hanya dengan wawancara anak-anak, tapi bisa saja dengan buku-buku bacaan, melalui internet barangkali. Tetapi di video kali ini merupakan salah satu cara memperoleh informasi melalui kegiatan wawancara. Semoga penjelasan tentang materi wawancara ini dapat kalian pahami dan membantu kalian dalam pembelajaran tentang wawancara. Terima kasih.